berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Luar biasa, sehat ya. Kita bersyukur Amin. pada malam hari ini kita bisa berjumpa meskipun hanya melalui daring, tapi ini bisa mengurangi rasa kangen kita. Oh, dan Bapak Ibu, pertemuan malam hari ini segera saja kita mulai karena waktunya sudah lebih seperempat jam dari yang kita rencanakan pukul 19. Marilah kita awali pertemuan pada malam hari ini dengan berdoa kepada Bapak Tommy. Kami persilahkan. Doa ya. Doa yuk. Monggo Bapak Ibu Romo, kita awali pertemuan malam ini dengan doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang makasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena sampai malam ini Kau berikan rahmat kesehatan pada kami semua dan Kau berikan juga kesempatan kami untuk mengalami perjumpaan dengan lingkungan Yohanes yang kami cintai. Bapak, dampingilah kami pertemuan malam ini dari awal hingga akhir agar dapat berjalan dengan lancar dan apa yang akan kami tentunya bermanfaat bagi perkembangan gerejamu yang kudus. Bapak, berkati juga saudara kami yang saat ini belum bisa hadir di sini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih pada Bapak Tommy yang sudah mengawali pertemuan malam hari ini dengan berdoa. Lingkungan Santo Yohanes. Luar biasa. Baik. Biasa ya. Ya, bersyukur pada malam hari ini DPPH Paroki Krapyak boleh berkunjung ke lingkungan Santo Yohanes melalui media daring yaitu dengan Zoom. Baik, untuk mengawali pembicaraan, tema pertemuan pada malam hari ini adalah jumpa asik umat lingkungan Yohanes dengan DPPH Paroki Krapyak. Nah, apa maksud dan tujuan atau kunjungan ini? Untuk itu kepada Romo Sunar, kami persilahkan. Terima kasih Pak Marius, Bapak Ibu semua, juga ada anak-anak tadi ya, oleh Pak Didik. Selamat malam dan berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Terima kasih responnya. Meskipun mungkin belum semua ikut ya, karena memang serba dilema ya. Nek jumpa darat kok masih ada bahaya tertentu, tapi ketika dengan menggunakan online semacam ini belum semua bisa piawai menggunakan alat-alat itu. Tapi tidak apa-apa. Kita tetap berjumpa dengan umat lingkungan Yohanes. Ini ada beberapa yang mewakili lingkungan. Tapi yang jelas kita ingin supaya perjumpaan ini tetap membuahkan sesuatu. Bapak Ibu sekalian, kunjungan kami itu bersama-sama sebetulnya ingin mendekatkan kami semua dengan seluruh umat meskipun dalam masa pandemi. Lalu berkaitan dengan bagaimana gereja kita berdinamika. Bagaimana komunitas wilayah, komunitas lingkungan-lingkungan berdinamika, termasuk segala apa di dalam paroki kita. Nah, harapannya adalah seluruh lapisan umat, semua keluarga, bahkan juga semua pribadi-pribadi
Nah, itu semua dapat memiliki kesatuan hati. Kalau sudah menyatu, maka tangan, kaki, telinga, mata, perkataan ini juga akan kita gerakkan untuk menumbuhkan banyak hal kebaikan dalam Tuhan. Nah, secara khusus, tahun ini, meskipun masih dalam masa pandemi, tahun 2021 ini, kepengurusan di tingkat paroki sampai lingkungan, termasuk para prodiakon, itu habis masa waktunya. Nah, gelem ra gelem, ini kan gereja kita sendiri, kita warnanya akan menjadi seperti apa, itu tergantung pada kita semua. Nah, kami ingin mengajak seluruh umat separoki, termasuk di lingkungan, untuk turut serta dalam proses ini. Yang akan kita kepiakkan itu dari tingkat paroki sampai dengan tingkat lingkungan. Kalau susunan Dewan Pastoral Paroki, itu dari mulai ketua, wakil ketua 2, Dewan Pastoral Paroki sampai ke bawah. Yang ketua dan wakil ketua 1 itu otomatis hak otoritas uskup untuk menentukan siapa yang ada di situ. Nah, kita semua berharap agar keluarga-keluarga, pribadi-pribadi itu dapat memberikan support kepada kita semua. Lingkungan nanti bisa diawali dulu, nanti akan tim formatur akan mencoba memproses, kemudian juga termasuk prodiakon itu mulai dipenggali, lalu juga di tingkat paroki kita membutuhkan banyak uluran tangan dari seluruh umat di semua lingkungan ya, karena paroki itu dibentuk dari wilayah dibentuk dari lingkungan dibentuk dari keluarga-keluarga. Nah, keluarga dibentuk dari pribadi-pribadi. Maka itu semua berkaitan. Nah, kira-kira seperti itu. Tadi yang dikatakan Pak Marius, jumpa asik ya, jumpa asik itu di belakangnya itu, meskipun sebagian ketutup dengan wajah Pak Marius yang ganteng itu ya. Itu maksudnya jumpa asik ya. Malam ini mungkin tidak lama-lama, tetapi harapannya tetap asik. Nah, kita ingin membuat paroki kita itu semakin menjadi paroki yang asik, lingkungan kita menjadi lingkungan yang semakin asik meskipun masih dalam masa pandemi. Demikian Ibu Bapak sekalian, terima kasih, berkat dalam. Monggo Pak Marius, waktu saya kembalikan. Mic-nya. Lali deh. Belum nyala Pak Marius. Mic-nya Pak Marius. Pak Marius. Mic-nya Pak Marius. Pak Marius. Aduh, sudah ngomong banyak, ternyata belum dihidupkan mic-nya. Ya, kita semua menjadi asik ya. Kita pribadi-pribadi asik, keluarga asik, lingkungan asik, wilayah asik, paroki asik, semua menjadi asik. Ya, jadi ini menjadi banyak gitu ya. Ya, baik. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Romo bahwa kehidupan paroki kita, khususnya paroki Krapyak, sangat ditentukan oleh umat, oleh lingkungan. Yang saat ini lingkungan di paroki Krapyak. Nah, untuk itu kebersamaan kita, partisipasi kita untuk mengembangkan, menghidupkan paroki kita tergantung pada kita semua. Baik, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan sharing, kita asik saja, ya, kita santai, kita sharing bagaimana pengalaman kita hidup menggereja di paroki Krapyak ataupun di lingkungan kita, lingkungan Santo Yohanes. Baiklah, Bapak Ibu, monggo mungkin yang pertama kami persilahkan untuk
Justinus Nanang selaku Ketua Lingkungan Santo Yohanes untuk menyampaikan sesuatu. Monggo Pak Nanang. Terima kasih Pak Marius untuk waktunya. Romo, Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam, berkah dalam. Selamat malam, berkah dalam. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan umat di lingkungan Santo Yohanes secara online bisa terlaksana. Namun, dalam kondisi seperti ini, kunjungan online itu menjadi tantangan tersendiri bagi kami karena tidak bisa maksimal secara penuh begitu karena umat dalam kondisi kebiasaan baru ini masih perlu banyak belajar untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi khususnya untuk lingkungan Santo Yohanes, sehingga dalam 2 kali kunjungan umat ini yang bisa bergabung itu juga tidak. Namun bagi umat yang sudah bisa bergabung, kami berharap ini juga bisa menjadi rangsangan bagi umat-umat yang lain, sehingga kerinduan umat dengan kunjungan Romo beserta Dewan Paroki Harian ini bisa terobati walaupun hanya dalam kondisi saat ini, dalam kondisi yang serba terbatas ini memang kami menyadari keterlibatan umat itu tidak bisa maksimal. Namun kami juga selalu berharap dalam segala keterbatasan ini semoga umat juga tetap setia walaupun dalam dunia yang lain kalau sudah bertahun-tahun dalam kondisi yang normal itu kami bisa maksimal. Tetapi untuk saat ini memang banyak tantangan yang harus kami pelajari lagi, yang harus bisa menyesuaikan, sehingga kami masih banyak belajar untuk mengajak umat bisa bergabung dalam virtual ini, sehingga kami mohon maaf kalau hanya beberapa umat yang bisa bergabung dalam kunjungan online ini. Dan kesempatan ini umat yang hadir dan bergabung pada malam hari ini bisa mendukung suasana ini bisa semakin asik, kira-kira begitu. Terima kasih, matur nuwun, berkah dalam. Ya. Terima kasih Pak Nanang. Ya, meskipun kondisi seperti ini, tapi tetap asik ya Pak ya. Ya Pak. Tetap asik ya. Baik, Bapak Ibu. Jadi pada malam hari ini di PPH ada Bu Ria, ada Bu Lina, ada Mbak Vita, ada Mbak Bu Odi ya, Mbak Vita ya. Kemudian ada lagi siapa tadi ya? Ya. Tommy, Pak Tommy. Pak Tommy ya, Pak Tommy yang buka doa malah dilupakan ya, Pak Tommy. Monggo nanti Bapak Ibu bisa sharing atau mungkin bertanya-tanya, monggo sehingga gereja kita itu bisa berkembang, semakin guyup, semakin hidup, bisa melayani umat semuanya. Monggo Bapak Ibu mungkin bisa sharing, jadi Bapak Ibu bisa sharing pengalaman hidup menggereja di Paroki Kerapia. Suka dukanya apa? Dan tadi disampaikan oleh Romo bahwa kepengurusan Dewan Paroki ataupun pengurus-pengurus yang lain, ada prodiakon, kemudian timpel-timpel, ini akan sudah mulai habis masa jabatannya. Monggo bagaimana keterlibatan kita untuk
melangsungkan kehidupan gereja kita. Dipersilahkan mungkin Pak Didik juga dari Yohanes ya. Pak Didik, Bu Didik. Dari Yohanes, Mas Pak. dari Mas Yohanes Kuri juga mungkin. aktivis. Oh, Mbak Vita juga Yohanes ya? Oh, Mbak Vita. Iyalah Pak. Nggak kelihatan ya? Sini ada sampelnya loh, Pak Marius. Oh ya, Mbak Vita juga dari Yohanes. Monggo, mungkin bisa diawali dari Mbak Vita dulu kayaknya. Ini malah lebih baik nih. Loh, aku. Monggo, Mbak Vita. Pak Marius nakal. Iya, selamat malam Romo, selamat malam Pak Nanang, Selamat malam. Sendalu, Bapak Ibu Sendalu. semua. Semoga sehat-sehat semua dan tetap semangat ya. Amin. Amin. Mungkin apa ya? Di sini saya ceritanya sama dengan waktu lingkungan yang lain nggak apa? Nggak apa-apa. Apa? Oh, Mate beda kok. beda ya. Oh, di Yohanes itu apa ya? Saya kan di sini dulu karena ikut suami. Nah, tapi ternyata di sini saya malah dijegurke gitu sama suami saya di lingkungan ya di wilayah ya di paroki gitu. Istilahnya dalam tanda kutip apa-apa ya kamu aja lah yang maju, kamu yang maju. Gitu. Ya ini dia sebenarnya. Cuman ya karena saya juga terlanjur nyaman dan betah di sini, jadi mulai terlibat. Kadang-kadang saya juga merasa pekewoh dengan maksudnya agak sungkan gitu dengan lingkungan kalau misalkan saya itu nggak aktif di lingkungan. Jangan sampai ada anggapan seperti itu. Jadi saya tetap berusaha ya bagi-bagi lah. Pokoknya saya bisa juga berkontribusi meskipun nggak banyak ya di lingkungan. Pokoknya ya kalau doa lingkungan jangan ditanya ya Pak Marius. Saya paling nggak pernah datang. Datang itu kalau ketempatan, jujur loh ini. Ya terus, tapi kalau pas bisa pulang dengan agak longgar gitu, sempat mandi, sempat leren sebentar, terus berangkat kegiatan gitu. Kadang-kadang ya berangkat, cuman ya makanya itu saya bilang kontribusi saya di lingkungan mungkin nggak begitu besar. Tetapi apa yang bisa saya berikan dalam arti tenaga atau mungkin apa ya udah dari Pak Ketua itu saya berusaha meskipun ya kadang apa iso ya saya didapuk jadi apa kemarin Pak seksi acara jadi MC. Tapi bisa yang kan? Bisa. Iya, bisa isa-isane gitu. Terus pesta nama ya itu yang paling berkesan lah pokoknya. Jadi panitia seneng banget di situ. Stresnya juga banyak. Stresnya banyak, ininya juga senangnya juga banyak. Ya, makanya di sini saya mau bilang kalau kita
diberikan kepercayaan, kesempatan, dalam arti dipanggil untuk berbuat sesuatu meskipun kecil, meskipun mungkin tidak berarti, tetapi itu sangat apa ya, untuk lingkungan, untuk orang lain, untuk umat, untuk gereja, untuk paroki, itu pasti sangat sangat berarti gitu. Apapun kontribusi kita, meskipun itu akan sangat berarti. Jadi kalau misalkan nanti ada pergantian pengurus atau pergantian baik pengurus lingkungan maupun pengurus paroki, tim kerja, sampai dengan Dewan Harian, harapannya kita semua ikut mendukung. Dulu saya pernah bilang sama Pak Nana juga, Pak, lah kok aku seksikur lingkungan, lah wong ning paroki yo seksikur, yo rak apa-apa. Iki kan lingkungan. Lah, nanti apa enggak tembok-tembok ya sudahlah. Terus akhirnya saya banyak dibantu juga dengan Bu Wahyu. Mungkin hari ini nggak bisa datang ya Bu Wahyu. Terus juga sangat membantu di lingkungan. Kalau saya pas ada misal lingkungan, malah saya koordinator core-nya nggak bisa ikut gitu. Lalu di backup oleh teman atau sesama umat di lingkungan Yohanes. Jadi kembali lagi ke tadi ya Pak Marius, pokoknya diasikin aja. Stres ya, capek iya, tapi diasikin aja. Mekatan berkah dalam. Terima kasih Bu. Asik ya, pokoknya asik. Baik, untuk berikutnya mungkin dari Bu CH Rosina mungkin bisa sharing. Bu Katarina. Yang Hadi gitu. Atau Pak Puri dulu. Pak, bagaimana pengalaman hidup menggereja di Paroki Kerapia? Pak Puri? Sebelumnya selamat malam Romo, selamat malam Bapak Ibu pengurus Dewan Paroki, selamat malam Bapak Ibu keluarga lingkungan Santo Yohanes, berkah dalam. Berkah dalam. Sedikit sharing mungkin, kalau saya pribadi termasuknya umat yang males nih, jujur. Belum pengakuan dosa tapi apalah, saya mungkin termasuk umat yang bukan sedikit ya, agak males kalau kaitannya dengan hal-hal karena gini, ada alasan yang mendasar. Jadi saya males itu bukan karena apa-apa, tapi memang ada latar belakangnya. Jadi yang pertama mungkin karena faktor pekerjaan juga. Saya sebagai pengajar di salah satu SMK swasta, kebetulan pulangnya pun juga sudah sore, itu pun kalau tidak ada kegiatan. Kalau ada kegiatan bahkan bisa ya paling malam sekitar jam 6 lah. Nah, ya mungkin karena kalau sudah sampai rumah itu kalau mau keluar males ya, mungkin itu Bapak Ibu. Jadi kalau mau terlibat di lingkungan paling ya sebisanya. Yang sering mendorong saya itu ya ibu saya itu, Bu Debio itu. Ya itu yang sering mendorong saya, ayo ikut sembayangan, ayo ikut sembayangan, ayo ikut ini, ikut itu. Oke. Saya cuma jawab ya Bu, tapi pada faktanya ya hanya
ya, cuma jawab ya. Tapi kalau dari pengalaman lingkungan itu jujur ada satu momen yang membuat saya apa ya, istilahnya api itu, saya api seperti diberi bensin atau diberi bahan bakar lah, intinya benar-benar berkembang itu ketika lingkungan Yohanes kalau nggak salah rekoleksi di Salatiga. Betul nggih Pak Nanang ya, yang dulu ada di rumah apa ya? Pokoknya salah satu rumah di daerah Salatiga kalau nggak salah itu. Nah, di situ. Jadi itu benar-benar salah satu momen kebersamaan yang membuat oh iya, ternyata di lingkungan ini kita memang harus bersatu. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Romo, oleh Pak Maru juga bahwa gereja ini terdiri dari komponen-komponen, dan komponen yang paling kecil itu adalah kita. Saya pribadi saya, istri dan anak. Nah, berkaitan dengan itu tadi yang saya sampaikan, saya males tadi, ternyata sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu itu mungkin Tuhan menampar saya dengan cara melalui kepala sekolah saya. Jadi saya dipanggil oleh kepala sekolah, disampaikan bahwa Pak Kuri, mulai tahun ini, saya lupa tahun ajaran berapa, 2 atau 3 tahun lalu lah, Pak Kuri saya beri tugas tambahan untuk menjadi guru agama Katolik. Waduh, jujur Bapak Ibu, jujur saya tidak punya ilmu tidak punya ilmu seperti yang dibayangkan, karena memang kalau sekolah swasta itu kan faktor guru dan maaf kalau saya bilang finansial itu juga mempengaruhi. Makanya kalau ada guru Katolik yang bisa diberdayakan, ya diberdayakan. Nah, jadi sejak 3 tahun lalu, ya suka tidak suka, ikhlas tidak ikhlas, ya dengan senang hati pun saya melayani anak-anak Katolik di sekolah saya yang yang lulus 5, yang kelas 11 itu 21, yang kelas 10 ini 15 anak. Jadi sekian anak itu yang Tuhan titipkan kepada saya. Jadi mungkin ya bahasa saya ini adalah cara Tuhan yang lain supaya saya bisa terlibat dalam kehidupan menggereja. Nah, ada cerita juga bahwa ternyata anak-anak didik saya yang dari SMK ini kan masuknya sekolah beasiswa, artinya benar-benar gratis 100%, tidak membayar sama sekali, artinya nol uang sekolah, uang seragam, uang buku dan lain sebagainya, hanya biaya hidup saja. Dan kebanyakan mereka itu berasal dari luar Jawa. Saya kemarin itu dapat anak-anak yang rata-rata itu belum baptis, belum komuni pertama, belum krisma. Nah, jadi salah satu visi saya untuk anak-anak di sekolah saya, terutama yang beragama Katolik, minimal selama 3 tahun di sekolah di tempat kami, di sekolah kami, minimal baptis dewasa, bisa komuni pertama, syukur-syukur nanti bisa krisma. Nah, saya juga mau sedikit sharing, mungkin agak lama, enggak apa-apa ya Pak ya? Enggak apa-apa, monggo. Ya. Sedikit sharing. Jadi saya ini punya satu siswi putri. Jadi sekolah kami itu ada di asrama, ada asrama putra dan asrama putri. Tiba-tiba ada satu siswi yang WA saya, Pak, intinya Pak, kok saya terpanggil ingin jadi biarawati ya. Nah gitu, terpanggil jadi biarawati, suster. Nah ketika saya di WA itu saya bingung, saya harus menghubungi siapa ya. Nah saya ingat kebetulan waktu di acaranya Eyang Bagio, saya sempat ngobrol dengan Suster Yayu, karena saya juga mempromosikan sekolah. Artinya kalau mungkin Suster Yayu punya anak-anak yang pengen sekolah tapi tidak ada biaya, bisa di sekolah kami gratis. Yang penting memang dari keluarga tidak mampu. Nah akhirnya saya ingat WA-nya salah satu siswi saya itu saya forward ke Suster Yayu. Suster mohon bantuan, ini anak
anak didik kami ada yang ingin seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, singkat cerita, dia sudah masuk ke grup apa ya? Grup, saya lupa nama ordonya, tapi yang jelas sudah masuk. Tapi karena sekali lagi karena terkendala jaringan juga, karena memang wifi di asrama juga kurang baik dan dia dari keluarga yang kurang mampu, jadi untuk koneksinya dia hanya menggantungkan wifi saja. Nah, tapi paling tidak kalau saya ketemu di sekolah, saya juga istilahnya apa ya, jahili dia. Halo suster. Nah, gitu paling tidak dia supaya kalau memang itu panggilannya dia, ya berarti silahkan nanti biar dia meneruskan sendiri. Tapi kalau memang tidak, paling tidak tugas saya untuk menyalurkan atau mencarikan jalan hanya sampai situ saja. Gitu. Demikian Pak Marius dan Romo, Bapak Ibu sekalian, sedikit sharing yang ya panjang, tapi paling tidak ini memang sebagai gambaran saya bahwa mungkin saya memang tidak terlibat di lingkungan atau jarang terlibat di lingkungan, jarang terlibat di gereja, mencoba memberikan jalan yang lain. Tapi secara garis besar, kalau saya mendapat tugas dari Pak Nanang selaku ketua, saya selalu siap. Karena bagaimanapun juga lingkungan bisa hidup karena dari pribadi-pribadi keluarga-keluarga yang ada di lingkungan itu sendiri. Matur nuwun, berkah dalem. Terima kasih Pak Kri, luar biasa sharingnya. Siap diutus ya Pak ya? Siap diutus ya? Ya. Siap diutus ya. Dalam nama Tuhan Yesus, siap. Ya, ya, mantap. Baik, terima kasih Pak Kri, luar biasa sharingnya. Untuk berikutnya mungkin Bu Debia mungkin ada. Nah, Ibu sendiri Ada. nih. Dijawab. Satu layar atau tidak ini? Lain, Pak. Oh, lain. Monggo, monggo Bu Debia, monggo, monggo. Di bawah. Monggo, Selamat Bu. malam, Bapak Ibu, Saromo, Kita Dalem. Berkah dalem. Ini sudah banyak yang disampaikan oleh maupun Mbak Vita secara garis besar, namun untuk pribadi lain. Saya dari Tegal pindah ke sini tahun 89. Ini saya cerita awal mulanya ya. Waktu itu pertemuan untuk lingkungan maupun ibu-ibu BK itu hanya 1 bulan sekali. Untuk pertemuan lingkungan 1 bulan sekali. Di sini saya kaget waktu itu. Di sini itu setiap minggu dan hari Selasa ya, sampai sekarang saat ini hari Selasa pertemuan, tapi setelah COVID hampir 1,5 tahun ya nggak ada pertemuan. Itu jadi saya kaget banget tuh, pertemuan saben Selasa, ibadat saben Selasa, ya ampun, saya gitu kagetnya itu gitu. Karena biasanya 1 bulan terus setiap minggu, tapi lama-lama ya sudah berjalan, bisa berjalan. Tapi waktu itu ya rasa-rasen ya, terus terang ini rasa-rasen seperti anak saya. Tapi lama-lama terus diajak ibu-ibu, diajak monggo berangkat, akhirnya ya itu. Tapi kadang-kadang karena saya itu kadang-kadang sok capek, jadi ya berangkat. Namanya apalagi ini sudah tua ya. Terus untuk lingkungan saya nilai memang baik. Dari ketua saya datang ke sini itu ketua Pak Harjono ya. Pak Harjono sampai ini Pak Nanang itu baik. Kita selaku umat lingkungan Yohanes diajak bersama-sama guyup rukun. Misal ada Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu ada yang musibah atau apa, kita bersama-sama. Terus misalnya ada yang sakit, ada yang babaran, dan lain sebagainya. Itu memang saya akui, kita pergi atau menengok bersama-sama. Dan juga untuk
untuk ibu bapak mungkin kadang-kadang memang saya maaf ya, ini setelah saya pensiun itu saya kan masih cari saya itu kadang-kadang pulang itu sudah capek banget, tapi kadang-kadang aduh lah iya saya itu umat di sini tapi kok saya nggak berangkat, jadi akhirnya ya terpaksa, nanti entah nggak tahu. Iya, saya ada tamu. Dek. Jadi kadang-kadang kita yaitu merasakan capek, tapi ya dengan terpaksa, namun dengan ikhlas tetap kita berangkat. Semuanya kelihatannya kita kok terus senang, gembira, karena kita berarti kita masih diberi sehat oleh Tuhan, kita masih bisa berjumpa dengan ibu bapak semuanya. Nah, hanya kadang-kadang kita sampai di rumah masih menambah doa sendiri, karena kebetulan suami kan agak sakit, nggak sehat, jadi kadang-kadang saya masih menambah doa sendiri gitu. Kemudian untuk tugas-tugas di lingkungan mungkin ada kekurangannya, Pak Nanang ini kebetulan saya juga minta maaf, apalagi ini ada COVID nggak bisa ketemu, jadi hanya lewat WA saja. Mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan, waktu itu sudah saya sampaikan, minta maaf, ya itulah apa adanya kan ya itu. Dan mudah-mudahan nanti ini mau ya dari Romo atau dari Pak Mantu tadi sudah sampaikan, mudah-mudahan dari kita semua atau dari umat lingkungan Yohanes, kebetulan kita juga dekat gereja, kita tetap mendukung apapun yang menjadi program dari paroki saja. Salam Indalu. Ya, terima kasih Bu Tipsyo. Tetap semangat ya Bu ya. Amin, semangat. Semangat. Pokoknya kita hidupkan gereja kita, Gereja Santo Ignatius Paroki Krapia. Pokoknya kita bersama-sama untuk mengembangkan gereja kita. Kita saling melayani satu dengan yang lain. Ya, mungkin itu loh Pak Mario, setia. Bagaimana Mbak Vita? Jualan di depan gereja dulu. Oh iya. Yang sering itu ya Bu ya. Hanya selama COVID jadi enggak jualan ya Bu ya. Jusnya laris manis. Saya juga kangen nih Bu untuk membeli. Kangen langsung godong kates. Kamu harus ketero tahu tuh putih. Apa? Ya, mungkin masih ada. Ya. Sampun. Mungkin Pak Nanang mau nambah. Ya. Oh, Pak Nanang. Romo, Bapak Ibu yang terkasih, memang kalau selama bergabung di lingkungan Santo Yohanes dan gereja Paroki Krapia ini, saya juga baru sebentar, mungkin sama dengan Mbak Vita mungkin ya, nggak beda jauh, karena kalau dihitung-hitung saya mungkin baru 20 tahun bergabung dengan gereja Paroki Krapia. Dan banyak yang bisa saya terima karena ketika saya bergabung di gereja Krapia ini seolah-olah menjadi orang yang baru masuk di gereja. Karena sebelumnya saya tidak pernah berangkat ke gereja, terus terang saja. Sehingga ketika masuk di Krapia, masuk di lingkungan Santo Yohanes, benar-benar sebagai warga baru di gereja. Dan selama waktu yang berjalan ini, kalau saya tidak menghitung dukanya, tetapi saya banyak merasakan sukanya karena banyak perubahan, banyak pengalaman yang saya terima, saya rasakan khususnya bersama umat di Santo Yohanes ini.
karena lebih-lebih pada bulan-bulan ini, bulan Mei ini, bagi kami di lingkungan Santo Yohanes ini ada sesuatu yang hilang, yang saya rasakan, karena kalau di bulan Mei ini kami berkumpul berdoa dari rumah ke rumah untuk berdevosi, tetapi hampir 1 tahun ini semuanya itu menjadi hilang. Dan ini yang rasa yang sulit untuk dirasakan sebenarnya, karena ketika umat sudah begitu dekat sebagai saudara, begitu, tiba-tiba secara fisik untuk didukung secara langsung kan jelas tidak mungkin, sehingga kadang-kadang kita merasakan ketika setiap Selasa itu kita harus berkumpul bersama di salah satu rumah di lingkungan Santo Yohanes, tiba-tiba semua itu tidak bisa kita lakukan. Pada bulan Oktober dan Mei kita selalu bersama-sama untuk berdoa rosario, itu pun juga tidak bisa kita lakukan. Dengan cara lain, untuk berdoa bersama secara online, sepanjang waktu yang berjalan kita lakukan, tetapi dengan tantangan-tantangan baru ini memang belum bisa kita wujudkan untuk secara online berkumpul begitu. Tetapi rasa-rasa kerinduan ini membuat warna yang sangat beda. Bagaimana kita merasakan misa secara online, dan lebih-lebih pada awal-awal dulu. Misa yang seperti itu, kalau saya rasakan secara pribadi itu begitu. Karena bagaimana bisa merasakan misa kalau hanya seperti itu. Tetapi akhirnya kita harus mau dan mampu menyesuaikan situasi dan kondisi. Walaupun ke gereja yang awal-awal itu dirasakan dengan berbesmili ya, yang selalu, tetapi semua itu harus kita lupakan untuk berkumpul secara fisik, sehingga cara-cara seperti ini yang bisa dilakukan selama setahun tidak berkumpul bersama umat, itu menurut saya juga suatu perasaan yang hampa mungkin begitu, karena jalinan keluarga itu bisa terbentuk apabila itu ada pertemuan secara lebih dekat, baik secara fisik maupun secara batin. Tetapi hanya satu sisi yang bisa kita lakukan, sehingga menjadi tantangan tersendiri dan mewarnai hidup yang beda, sehingga mau tidak mau ini yang harus kita terima, sehingga dalam 1 tahun ini seolah-olah itu kita itu bersaudara tetapi berjauhan, sehingga mesti dirasakan umat di lingkungan Santo Yohanes ini selalu bisa menjaga kebersamaan, tetapi kebersamaan itu serasa jauh dari kehidupan di lingkungan Santo Yohanes, sehingga harapan untuk bisa kembali berangsur-angsur normal itu menjadi suatu impian yang mudah-mudahan bisa segera terwujud, sehingga jalinan persaudaraan itu akan semakin erat, semakin bisa dirasakan manakala kita bisa bertemu secara offline, kira-kira begitu. Kalau bersama dengan gereja Kerapia adalah suatu lingkungan yang bisa saling mendukung di dalam keluarga di paroki, karena kalau kita lihat para sesepuh kita
yang sampai saat ini masih punya semangat yang luar biasa di dalam hidup menggereja. Itu bagi kami yang bisa dikatakan lebih muda ini, harusnya waktu itu ketika semua masih normal itu mestinya kita malu. Karena katakan saja setiap misa harian itu berapa persen yang hadir untuk kaum muda, orang-orang yang merasa lebih muda. Semua sebagian besar itu yang hadir para kasepuan yang begitu semangat, mempunyai rasa kerinduan untuk ke gereja. Kondisi saat ini menurut saya bisa menjadi refleksi bagi hidup saya. Ternyata ketika semua serba dibatasi, rasa kerinduan di gereja itu akan semakin dirasakan. Rasa kebersamaan itu akan menjadi suatu harapan. Dan harapan itu semoga bisa kembali terwujud, sehingga kehidupan gereja secara nyata itu bisa benar-benar kita rasakan. Ini saya sampaikan sehingga dalam situasi seperti ini saya masih merasakan kehilangan suasana yang sangat saya rindukan sebenarnya. Terima kasih, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Nanang sharingnya. Memang kita berharap semoga COVID ini segera berlalu sehingga harapan-harapan kita menjadi nyata untuk bersama lagi, untuk bersama berkumpul bersama baik di lingkungan maupun di gereja kita. Terima kasih Pak Nanang. Untuk berikutnya mungkin di sini ada Mas Andika ya. Nyuwun sewu terlambat. Oh, nggih, monggo Mas Andika, luar biasa. Monggo Pak Andika. Monggo apa, Pak? Gak nyambung dia. Monggo ditunggu sharingnya. Mas Andika ini yang luar biasa. Manajemen waktunya luar biasa ya. Bisa kesana kemari, tapi bisa sungguh. Monggo. Dulu kebalik tuh Pak. Karena manajemen waktunya nggak amburadul, makanya kesana kemari. Gabrung gitu tuh, Pak. Monggo. Ya apa? Saya ya pokok ini apa ya? Senang aja sih ada kunjungan DPH ke lingkungan, itu bagus menurut saya, luar biasa. Kesempatan dan kerendahan hatian para mau untuk turba gitu. Yang dulu goes ya Romo dulu goes sendirian, sekarang bersama-sama dengan para DPH itu keren. Ya sekilas tadi mendengar Mas Anang memang ya mau gimana lagi ya, pasti kerenduan itu sangat kuat. Hanya saja bagaimana kita terus mendorong umat kita, juga teman-teman kita yang ada di selalu berani, ya kan? Masa sudah setahun pandemi masih bodoh terus dalam menyikapi, kata teman saya gitu. Ya, gitu kata teman saya kan gitu dulu. Masa wis setahun pandemi kok si bodoh terus tadi untuk bagaimana hidup bersama dengan situasi, bersama dengan COVID ini kan. Masa kita kalah, kita gitu katanya gitu. Kita kan makhluk akal yang diberi akal budi untuk bagaimana kita tetap hidup di tengah gitu. Kayak hujan ya pakai payung kan, itu kan hasil akal budi. Itu saya setuju apa juga sekilas tadi dikatakan Pak Nanang. Oh ya Pak Marius, Romo juga nyuwun sewu ini. Saya mungkin nanti akan nyambung dari jalan karena udah dijemput teman. Nanti saya ikut nyambung di jalan nggih. Ji, monggo Mas Andika. Ikut nggih, matur nuwun. Ji, matur nuwun Mas Andika. Luar biasa. Ya karena manajemen
Matur nuwun sangat Mas Nanang Romo. Sami-sami. Terima kasih. Matur nuwun. Hati-hati. Turun. Luar biasa nih Mas Andika nih. Baik, mungkin Pak Didi. Ya, ini Pak Didi ini. Masih ada Pak Didi? MC. Pada malam hari ini jumpa asik ya. Iya, jumpa asik Pak Didi. Monggo Pak. Keasikan di lingkungan Yohanes, Pak Marius. Mungkin tadi bagian besar sudah disampaikan oleh Pak Nanang ya. Karena ini hari Selasa. Hari Selasa itu mengingatkan kepada kami semua di lingkungan Yohanes, karena sudah berjalan berpuluh-puluh tahun itu setiap pertemuan lingkungan pasti hari Selasa. Jadi kadang-kadang ya kalau pas mungkin yang berketempatan tidak bisa, nanti diganti kepada yang lain. Pokoknya hari Selasa itu pasti ada pertemuan. Kemudian juga kadang-kadang mungkin hari-hari libur atau hari apa itu pasti kalau pas Selasa pasti ada. Jadi ada pertemuan. Kemudian tadi Halo Pak Didi. Sinyalnya pergi. Pak Didi, halo. Sinyalnya? Gambarnya disambung Bu Didi lah ya. Bu Didi mau menyambung Bu Didi? Iya. Halo, halo tadi monggo Pak. Terima kasih tadi yaitu asik-asiknya itu ya kalau pertemuan di lingkungan Yohanes. Kemudian setiap hari Jumat Kliwon kami itu pasti setiap hari Jumat Kliwon mengadakan KKS ya, kerasulan kitab suci bergantian di masing-masing tempat. Itu mungkin tadi yang disampaikan oleh Mas Nanang secara fisik tuh perjumpaan ini sudah setahun lebih belum pernah ya. Kemudian juga mungkin terkait dengan yang pertemuan-pertemuan yang lainnya ya. Ini sementara memang kayak yang doa lingkungan itu pemandunya itu ada tim yang bisa bergantian. Jadi senang juga ya di situ bisa saling share, bisa saling ya menyampaikan ya mungkin berkaitan dengan kemajuan lingkungan. Sementara gitu Pak Marius nih biar monggo Bu Didi. Terima kasih Pak Marius, Romo, Sungdalu, Bapak-bapak, Sungdalu, Mas Nanang, Sungdalu. Sedikit saya akan menyampaikan kesan saya hidup di lingkungan Yohanes selama dari tahun 84 ya. Tahun 84 di Perumnas Kerapia ini langsung terjun ke lingkungan Yohanes dan ikut aktif. Waktu itu sempat saya sebagai bendahara lingkungan dan lingkungan Yohanes memang saya merasa bangga juga hidup di lingkungan Yohanes karena begitu banyak aktivitas yang ada di lingkungan Yohanes dan terlebih saya sungguh merasa setiap bulan Mei dan Oktober dan Mei ya, berarti Oktober tahun yang lalu sudah tidak merasakan doa rosario bersama di lingkungan dan juga Mei ini setiap hari dulu selalu lingkungan Yohanes kompak di bulan rosario ini sungguh terasa sekali Romo seakan-akan jadi gimana ya kalau bersama itu rasanya tuh semangat sekali tiap hari itu nggak jemu-jemunya tapi begitu ada ini pandemi rosario sendiri tuh sering lowong Romo padahal
kalau pas ini kegiatan di Yohanes itu setiap hari nggak ada lowongnya, itu sungguh saya sangat berkesan di ini kebersamaan lingkungan Yohanes, terutama di bulan Mei dan Oktober itu Rosario tiap hari kita nggak jemu-jemunya. Nah itu memacu semangat umat lingkungan Yohanes untuk selalu bersama, bersatu padu di dalam doa, saling membantu, saling mengingatkan kalau ada sesuatu hal yang terjadi. Kemudian kegiatan lainnya itu KKS itu juga sudah terjadwal. Kemudian ya Selansanan itu yang pasti tiap minggu sekali. Saya dengar itu di lingkungan lain nggak bisa seperti di lingkungan Yohanes, bisa seminggu sekali ada doa lingkungan. Tapi di lingkungan Yohanes bisa tercipta suasana yang demikian, itu saya sungguh berkesan dan sungguh iman kita semakin bisa berkembang itu Romo. Tapi ini ya masa pandemi ini sungguh saya Lanjut Pak Didi. Halo. Pak Didi emang. Nggak ada suara nih. Putus ya Pak Didi. Ya, kayaknya sinyalnya kurang memungkinkan nih. Halo, Bu Didi. Halo Pak Didi. Ya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas sharing pada malam hari ini, sharing yang sungguh luar biasa. Kita bisa berjumpa dalam pertemuan malam hari ini. Kita bisa sharing segala pengalaman kita. Terlebih sudah 1 tahun kita tidak bisa dalam kebersamaan untuk secara offline, secara bersama-sama bertemu secara offline, dan kita hanya bisa secara daring. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara pada malam hari ini akan disimpulkan oleh Romo Sunar, karena malam hari ini merupakan malam yang cukup berkesan, kita bisa berkumpul bersama secara daring, maka saya akan nyanyi dulu. Ya. Suara saya jelek ya. Pertemuan malam ini tak kulupakan. Pertemuan malam ini membawa kesan. Lalu sejenak bertemu, hanya kilas memandang. Mbak Vita backing vokal. Indah. Aku backing soda. Bilakah kita bertemu kering lagi? Asik. Memandang wajahmu lagi sepuas hati. Aku enggan untuk pulang walau waktu sudah sejam. Ku ingin bertemu lagi. Mantap. Asik, kita bisa bertemu ya. Masuk Pak Marius. Ini kebetulan Selasa Legi ya. Ini Selasa Legi ya. Maka kita cari yang manis-manis, kita yang asik-asik gitu ya. Baik, Bapak Ibu, saya kira kita memasuki acara penutup. Untuk itu kepada Romo mungkin bisa menyimpulkan malam hari ini. Monggo Romo. Terima kasih Pak Marius. Saya tuh bayangin Pak Marius sih zamannya 6 kita emang romantis tenang gitu ya. Saiful Jamil.
Lah kok makan Banyak gratis kok. itu mungkin ya rayuannya rayuan itu Pak. Kapan-kapan kita tanggap Bu Marius ya. Pak Marius jane koyo ngopo to jane. Gitu gitu. Besok kalau ketemu mau Bersapu-sapu deh. ditanyain mau. Ya, terima kasih sharing-sharing apa ya? Sharing-sharing yang meneguhkan sekaligus bentuk-bentuk kegelisahan yang dialami oleh umat terutama di lingkungan Yohanes ya. Kaitan dengan apa ya? Dengan dinamika pandemi. Saya tadi berpikir kalau semua orang itu mengalami kegelisahan seperti sharingnya Pak Nanang, Mas Andika, juga Bu Didi, Mas Puri, Bu Tidjo, ada kegelisahan kerinduan berjumpa, kegelisahan misa kok online, itu tugasnya Romo penak banget. Semua seperti itu ya. Justru sebetulnya dalam refleksi kami ketika kami itu berjumpa antara Romo dengan Bapak Uskup, justru yang sekarang menjadi PR kami para Romo itu adalah menumbuhkan kegelisahan itu kembali. Ya, yang selama 1 tahun ini ternyata dinamikanya membuat cukup banyak ya umat itu terbuai dengan online ya. Meskipun online juga bukan hal yang jahat ya, tapi ada sesuatu yang ternyata itu terjadi begitu rupa dan menjadi keprihatinan pastoral tersendiri kalau itu memang tidak segera dapat teratasi. Dan syukur ada bentuk-bentuk kegelisahan yang dialami, dan ini juga tidak sengaja jadwal yang ada pada Yohanes itu hari Selasa, yang ternyata itu adalah hari yang sangat ditunggu semenjak bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun mau. Oh, dipuluhkan. Menjadi hari yang ternyata itu cukup berbunyi ya bagi umat Tuhan Yohanes. Saya itu menemui di beberapa paroki, meskipun tidak selalu garis lurus ya, lingkungan di mana di tempat itu tumbuh benih-benih panggilan. Itu biasanya lingkungan yang memang memiliki tradisi membangun dinamika doa dengan baik. Dan itu nampak nyata dari sharing-sharing tadi dari umat lingkungan Yohanes. Ya, ternyata memang dinamika kebersamaan, kemudian doa bersama di lingkungan, dan sangat mungkin juga doa di keluarga-keluarga itu tumbuh. Dan salah satu di antara kesekian banyak buahnya itu adalah benih-benih panggilan itu. Maka Pak Puri tadi juga kalau sharing ada punya anak murid yang terpanggil, maka syukuri itu adalah buah dari hal yang pasti baik dibangun entah oleh dari sekolah, entah dari keluarga, entah dari komunitas di mana dia hidup. Nah, terima kasih sharing-sharingnya, lalu juga warga-warga saling mensupport. Bu Tidjo juga memberikan support pada anak-anak, dan terima kasih pula lingkungan Yohanes sudah memberikan apa ya, putra-putra terbaik untuk terlibat di paroki ya. Karena ya gelem seperti tadi saya katakan, ini dua EDW, apik peleknya dua EDW. Harus dipoles seperti apa ya dua EDW. Nek apik ya ade seneng, nek elek ya ade iki ya sing isen wong dua EDW kok. Semacam itu. Maka memang monggo nanti di lingkungan dengan potensi-potensi yang ada, nanti tetap mencoba dipikirkan supaya lingkungan sebagai bagian dari paroki. Nanti ada yang memang apa ya ngebotin lingkungan, ada yang memang nanti memang di paroki dibutuhkan, lalu juga prodiakon itu kan waktu-waktu dekat ini akan dipenggali oleh semua lingkungan. Sehingga nanti dinamika paroki kita yang baru jadi paroki sekian tahun ya, masih gris kita jadi paroki, itu semakin bertumbuh, semakin ngoyot, dan buahnya juga semakin berlimpah ruah. Kita berdoa nanti dalam waktu dekat
muncul kebijakan baru dari Keuskupan setelah melihat situasi yang ada, sehingga kita bisa berangsur-angsur kembali mengembalikan dinamika seperti dulu, bentuk-bentuk kerinduan-kerinduan yang memang itu ada pada kita dapat terbangun kembali. Dan ini PR bagi kita di banyak paroki melihat data yang datang Ekaristi offline ya, itu justru angka orang muda itu tipis. Angka orang muda. Saya tidak tahu apakah lingkungan pernah mencoba memapping ini ya. Yang datang itu usia-usia yang bukan orang muda malah. Orang muda. Itu perhatian kita bersama. Demikian Pak Marius yang membuat asik kita semua. Lalu pesan Pak Marius, kumisnya jangan dicukur ya. Asik. Itu juga ada kembarannya itu Pak Nanang punya kumis. Baik, terima kasih semuanya sharing-sharingnya. Tuhan berkati kita semua. Berkah. Amin. Dalam. Ya, terima kasih Romo untuk sudah berkenan menyimpulkan pertemuan pada malam hari ini, pertemuan yang sungguh mengasihkan. Sebenarnya pengen diperpanjang ya pertemuan ini ya, kita bisa sharing lebih banyak lagi. Tapi karena keterbatasan waktu, maka pertemuan pada malam ini untuk mengurangi rasa kangen kita bisa kita akhiri sampai di sini. Yang penting pokoknya tetap asik, tetap semangat dan siap untuk diutus ya. Ya, baik, marilah pertemuan pada malam ini kita tutup dengan berdoa. Foto. Oh, mau foto dulu? Ya, kita foto dulu sebelum doa penutup. Yuk, asik. Foto dulu sebelum doa penutup. Jempolnya ya. Jempol aja itu. Jempol. Malam kita. Yuk. 1, 2, 3. Ya. Ya, terima kasih. Monggo Pak Didik mungkin bisa doa. Halo Pak Didik. Sinyalnya mungkin. Iya. Oh, sudah. Pak Didik sudah bisa. Ya, Pak Marius, dengar suara saya. Dengan doa Pak Didik. Ya, dengar suara saya Pak Marius. Ya. Mendengar Bapak. Ya, Romo, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah pertemuan pada malam hari ini kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena atas penyertaan-Mu, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, hadir di rumah kami masing-masing, sehingga pertemuan Zoom pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar. Semoga apa yang telah kami sampaikan, apa yang telah kami bicarakan, apa yang telah kami utarakan, dan mungkin juga apa yang telah kami sepakati bersama senantiasa selarasmu dan kehendak kami semua. Allah Bapa di surga, sebentar lagi kami akan beristirahat malam. Dampingilah kami semua akan bisa beristirahat dengan tenang dan besok pagi-pagi bisa beraktivitas kembali. Untuk itu ya Bapak, kami mohon berkat-Mu lewat perantaraan Romo Gembala kami. Tuhan bersamamu. Amin. Saudara semua, keluarga-keluarga, siapapun yang berhimpun secara dalam perjumpaan lewat Zoom ini, dan siapapun yang kita doakan, khususnya dari umat dengan Santo Yohanes, dengan segala perjuangan hidup, karya pelayanan, serta istirahat malam ini bersama keluarga,
dalam naungan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada lingkungan Yohanes yang sudah berkenan menyambut kami di PPH untuk bertemu pada malam hari ini. Selamat malam, berkah dalam. Terima kasih Romo. Selamat malam, Terima kasih Mbak Vita. Terima kasih Pak Cici. Terima kasih Mas Nana. Monggo.